Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kan kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, hari Minggu channel ini membuat video membahas tentang kisah ya Mbak Abi Choi, yaitu seorang model yang berasal dari Hong Kong ini yang beritanya geger, yaitu dimutilasi oleh mantan suaminya. Jadi berita ini geger ya di Hong Kong, dan channel ini akan membahasnya sesuai dengan gaya bicara saya dan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai habis, simak ceritanya sampai habis, semoga bermanfaat biar kawan-kawan nanti jelas, tidak istilahnya penasaran bagaimana tentang cerita dari kasus Mbak Abi Choi ini. Simak videonya sampai habis saja channel ini. Oke kawan-kawan, masalah mutilasi yang terjadi di negara ini bukan hanya sekali, sering banget terjadi juga. Kawan-kawan masih ingat tentang dua warga Indonesia yang dimutilasi oleh kewarganegaraan Inggris, yaitu si Rure ya, yang dimana ia telah memutilasi Mbak Indonesia yang kerja secara ilegal di negara Hong Kong, yaitu jasa open BO atau jualan apem yang pertama. Nah kawan-kawan juga masih ingat tentang kasus dua anak laki-laki memutilasi orang tuanya, kemudian bagian tubuhnya ada yang disup, bagian tubuhnya ada yang dibuang, masih ingat? Nah ada lagi kasus mutilasi yang terjadi sama orang laki-laki yang memiliki hutang kemudian tidak mau membayar, kemudian membayarnya atau tagih itu ribet banget, akhirnya karena jengkel dimutilasi ya. Nah dagingnya ada yang dijual kemudian ada yang digiling. Nah itu juga pernah terjadi di negara Hong Kong ini. Dan yang terakhir kemarin tanggal 20 Jumat ya, hari Jumat ini geger kan, ada penemuan mayat, ternyata juga korban dari mutilasi dan pelakunya adalah mantan suaminya. Jadi kasus seperti ini tidak sekali dua kali di negara Hong Kong ya. Nah kan kawan, simak background tentang Mbak Abi Choi ini. Oke, bicara tentang almarhumah yang dimutilasi atau Abi Choi ini, umur 28 tahun, yang berasal dari negara Hong Kong. Ini adalah seorang model ya, dan sosialitas sekali si perempuan ini. Mbak Choi ini juga seorang influencer sosial media dengan pengikut Instagramnya yaitu sekitar 100.000 orang. Dan di dalam foto-foto atau video Instagramnya, Mbak ini terlihat anggun sekali dan memakai pakaian merek yang sangat mewah dengan background foto atau tempat yang foto yang diambil ini berbagai negara, tidak hanya di negara Hong Kong, namun ada juga background foto yang diambil dari negara Inggris, kemudian juga dari negara London, ada Milan juga ya. Nah ini terbukti bulan kemarin Mbak Choi ini juga diundang di Summer Spring 2023, dan bulan depan ini juga ada undangan dari Milan Fashion Week. Jadi Mbak Choi ini bukan orang sembarangan ya, dan ia juga mengenal beberapa orang-orang terpenting atau artis-artis di negara Korea juga ya. Nah Mbak Choi ini menikah di usia 18 tahun dan mantan suaminya bernama Alex. Tahun 2012 ia menikah dan dikaruniai 2 anak perempuan. Dan mungkin karena Mbak Choi ini orang yang kaya ya, jadi pendidikan ini tidak begitu diutamakan ya, karena ini terbukti umur 18 tahun ini dia sudah menikah dan dikaruniai 2 anak dari pernikahan yang pertama. Karena mungkin tidak cocok, akhirnya kedua belah pihak antara Alex dan juga si Abi ini atau Choi ini cerai ya. Tahun 2016 si Abi ini atau Mbak Choi ini menikah kedua kali dengan Tam, dan Tam ini memiliki restoran yang terkenal sekali di negara Hong Kong. Mbak-mbak tentu biasanya makan damcai,
Nah, Damca itu adalah pemilik dari suami kedua Mbak Abi ini, ya. Jadi dari suami kedua si Mbak Abi ini juga memiliki 2 anak. Namun sayangnya walaupun mereka menikah, namun pernikahan mereka tidak diresmikan secara negara. Jadi kayak kalau di Indonesia ini pernikahan cuman kayak pernikahan agama itu ya Mbak, tidak secara resmi secara negara, atau tidak ada laporan di sebuah lembaga negara ya, walaupun sudah memiliki 2 anak. Oke, tanggal 21 Februari 2023, tepatnya hari Selasa, Mbak Joy ini mendapat undangan makan malam mantan suaminya beserta mertuanya, ya, mertua laki dan perempuan umur 60 tahun tadi. Pada hari Selasa tersebut, Mbak Joy ini terlihat di CCTV dan ini adalah terakhir orang melihatnya. Mbak Joy ini memakai pakaian warna putih, kemudian celana putih, sepatu putih, dan juga memakai tas warna ungu. Dan terlihat sekali Mbak Joy ini sedang menunggu jemputan sopir pribadinya, yang diketahui bahwa sopir pribadinya ini adalah kakak dari Alek tadi, yaitu mantan suami yang pertama. Nah, selepas Mbak Joy ini dijemput oleh si kakak laki-laki Alek, ini katanya diajak untuk menjemput anak perempuan yang satunya lagi. Nah, sedang yang satu anak perempuannya ini dijemput oleh mantan suaminya atau Alek tadi. Namun ternyata si Mbak Joy ini tidak dibawa ke tempat anak perempuan tadi, malah dibawa ke daerah Taipo sana, tepatnya yaitu di Sunchun Road. Ya, dan di Sunchun itulah Mbak Joy dihabisi oleh pihak keluarga dari mantan suaminya. Hari Rabu tidak ada informasi dari Mbak Joy. Jadi pihak keluarga dari Mbak Joy atau Abi ini bingung ya, dan juga suaminya ini juga bingung karena sampai hari Selasa dan hari Rabu ini tidak ada informasi atau kejelasan dari Mbak Joy. Akhirnya dari pihak keluarga ini langsung melaporkan Mbak Joy ini ke kantor polisi. Kantor polisi kemudian mencari keberadaan si Mbak Joy, dan hari Jumat ini baru ada keterangan Mbak Joy ini terakhir di daerah Taipo sana, di tempat Sunchun Road itu. Ketika polisi melakukan penggeledahan di tempat Taipo sana, ini terlihat sekali di situ ada 2 panci yang berisi jeruan manusia, dan juga ada beberapa potongan tubuh yang masih berserakan di lantai dan juga di dalam panci. Tidak hanya di dalam panci, polisi juga menggeledah di kulkas. Dan di kulkas itu ternyata juga ada beberapa potongan kaki dari manusia. Dan saat itu diketahui bahwa beberapa potongan itu adalah milik Mbak Abi Joy tersebut. Nah, beberapa tubuh lainnya ini sudah dibuang oleh kakak laki-laki si Alek tadi, ya, yang dimana si kakak laki-laki ini memakai baju warna hitam dan juga celana warna putih sambil membawa bungkusan dibawa ke sebuah mobil, ya. Nah, saat itu polisi langsung meringkus mertua dua-duanya dan juga kakak laki-laki si Alek. Nah, di tempat kejadian tidak ditemukan Alek mantan dari istri Abi ini. Dan juga tidak ditemukan potongan kepala dari si Abi dan juga bagian tangannya, ya. Jadi saat itulah polisi langsung mencari di mana keberadaan si Alek ini. Nah, hari Jumat kan heboh banget nih, ya, heboh banget. Si pelaku ini sudah tertangkap 3 orang dan satu lagi yang belum ketangkap yaitu mantan suaminya atau Alek. Ya. Dan situ baru muncul ya seseorang yang di internet ini mengadakan sayembara bagi siapa yang bisa menangkap Alek ini dalam keadaan hidup, ia akan dikasih imbalan atau bonus sekitar katanya 1 juta, ada yang bilang 2 juta yuan atau 2 juta Hongkong dolar atau 1 juta Hongkong dolar, tapi kita nggak tahu yang mana yang benar, tapi istilahnya ada sayembara. Nah,
ada sayembara tersebut, ini banyak banget orang yang istilahnya mengikuti sayembara tersebut. Tapi sekali lagi polisi sekali lagi yang bisa menemukannya. Dan pada hari Sabtu ini baru ditangkap si Alek ini di dermaga Lantau sana, di Tuncung, ya, dermaga yang terpencil. Dan di situ si Alek sebenarnya mau melarikan diri menggunakan speedboat, tetapi keburu ditangkap. Nah, ketika ditangkap, si Alek ini sudah tidak membawa potongan kepala dan juga tangan dari Mbak Choi ini, ya. Jadi di polisi ini melakukan penelusuran di daerah-daerah tersebut, termasuk juga mengerahkan 100 personil kepolisian yang menelusuri di makam daerah sana dan juga menyelam di laut, ya, karena katanya kepalanya dibuang di sana. Ada bagian yang dibuang di bawah laut. Nah, sekali lagi saat video ini dibuat, ini belum ada keterangan resmi ditemukannya potongan kepala tersebut atau sudah ditemukan. Jadi tidak ada istilahnya informasi resminya, ya, bagaimana ketemu atau belum. Ini terakhir closing video. Kawan-kawan, sejak awal, ya, mertua dari si Choi ini sudah menyewa sebuah perumahan ini untuk menghabisi si Choi. Ya, jadi memang ada niat untuk membunuh dan memutilasi. Ini terlihat ketika si polisi datang ke tempat pembantaian tersebut. Ini ada geraji mesin, kemudian pisau, dan juga ada mesin penggiling. Jadi ada 3 bukti, ya, memang sengaja untuk menghilangkan jejak. Kemudian yang kedua, mertua ini juga seorang mantan polisi. Jadi dia ini pintar sekali untuk menghilangkan jejak ketika membunuh seseorang itu bagaimana. Jadi dia sudah mempersiapkan dari geraji tadi, kemudian bagaimana cara menghilangkan jejak dengan cara menggiling beberapa tubuh dari korban, kemudian membuangnya. Pokoknya dibagi-bagi, ya. Ini memang sudah sangat diatur sekali strateginya, karena si pelaku yaitu mertuanya ini adalah seorang mantan kepolisian, ya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, tadi kan udah aku jelaskan, ternyata sopir pribadinya dari Mbak Choi ini adalah kakak dari Alek sendiri. Jadi betapa baiknya Mbak Choi ini mau memberikan atau menafkahi keluarga si Alek, dan sekaligus Mbak Choi ini juga memperkerjakan kakak Alek yang tidak punya kerjaan, ya. Dan yang keempat, ketidaksukaan si pelaku setelah si Mbak Choi ini mau menjual apartemennya di daerah Homantin sana. Nah, apartemen di daerah Homantin tersebut ini adalah apartemen yang mewah sekali. Walaupun si Mbak Choi ini kaya, tetapi dia tetap kewalahan ketika harus membantu membayarkan apartemen mewah tersebut, ya. Walaupun atas nama dari mertuanya atau mertua yang polisi tadi, tetap aja Mbak Choi ini juga yang membelikan dan Mbak Choi ini juga yang ikut membayarkan. Karena sudah tidak mau membayarkan, Mbak Choi ini berinisiatif menjualnya. Tetapi mertua laki-laki ini tidak setuju ketika Mbak Choi ini menjual apartemen tersebut. Disitulah terjadi percecokan antara kedua belah pihak, antara si pelaku atau mertua Mbak Choi dan si korban Mbak Choi tadi. Karena harga apartemen itu 100 juta Hong Kong dolar atau 1 triliunan, ya. Ini membuat si Mbak Choi ini ya harus menjualnya, dan dia juga harus dapat bagian dari apartemen tersebut. Hal itu yang membuat si mertua tidak ingin hartanya dibagi. Maka dari itu mertua dari Mbak Choi ini menghabisi Mbak Choi, ya. Nah, jadi waktu itu si Mbak Choi ini sudah ada konsultasi dengan pengacara, ya. Bagaimana kalau aku mau menjual apartemen itu padahal atas nama mertuanya, apakah aku dapat hasil dari penjualan tersebut? Kata pengacaranya, kamu masih bisa mendapatkan hasil karena kamu membelinya dan kamu memiliki bukti-bukti bahwa kamu yang membelikan untuk mertuamu. Jadi walaupun itu atas nama mertuamu, kamu tetap mendapatkan hasil dari penjualan tersebut. Jadi karena
adanya informasi dari pengacara Mbak Jo ini mau menjual apartemen yang ia belikan untuk mertuanya tadi, dan mertuanya itulah tidak mau, akhirnya menghabisi, berharap bahwa ketika dihabisi secara otomatis kedua anak dari mantan suaminya ini nanti yang berhak memiliki apartemen atau properti di Homantin senilai 100.000 Hong Kong dolar tadi. Oke kawan-kawan, itu aja pembahasan kasus tentang Abi Choi ini. Semoga arwahnya tenang ya, walaupun banyak orang-orang yang tinggal di perumahan dekat Taipo pembantaian Mbak Jo ini mengadakan istilahnya adalah doa bersama biar arwah Mbak Jo ini tenang, dan kita juga berharap semoga arwah Mbak Jo ini tenang di alam sana dan pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya ya, dan semoga orang-orang yang tinggal di daerah tempat Mbak Jo yang terakhir dibantai tersebut ini juga aman-aman saja. Artinya sembayangnya yang mereka lakukan untuk arwah Mbak Choi semoga tidak dihantui, katanya seperti itu ya. Nah itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Induri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.